Halo deh. Halo Mas. Ya Pak. Kasihan disuruh wawancara Mas. Kenapa? Tugasnya kan disuruh wawancara. Ya, ayo. Nanti satu anak 3 pertanyaan gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Ini sambil direcord nanti Mas. Siap. Kita bosnya aman dah. Kamu semua rek. Moncam. Nal. Engko udah pas ono arek sing takut iku dimutai nang. Ben gak bocor suaranya. Ya. Ini speakerku mantul lah. Ngeri. Apa? Coba ngomong, speakerku mantul lah. Enggak Mas. Enggak, Mas. Oke, aman. Yang sing ketawa bukan Al? Iya, dari record. Iki cara cek full screen guys atau sini. Limit full screen. Itu loh, opsi lainnya terus ubah tata letak. Opo layar penuh gitu loh. Jadi presentasi. Langsung sorotan berarti ya. Ya. Tapi ketoke nak layarmu tok. Oh iya, siap. Bang. Ya wis. Mulai dah. Boleh. Oh, nggak bisa dimulai mungkin dari Oke. Ayo. Coba yang mau nanya dulu. Nanya aku. Ya udah mau siapa dulu yang mau bertanya? Ya boleh. Saya dulu ya Mas ya. Oke. Buat perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan nama saya Ega Mas, dari kelompok bisnis. Ya, pertanyaan pertama, selama menempuh semester awal, Mas apa saja sih ya kesulitan yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya gitu? Selama semester awal itu kesulitan yang paling susah dihadapi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus ya lebih tepatnya. Nah, terus dari aku sendiri bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya mulai rajin mengatur prioritas lebih tepatnya, kan di kehidupan kampus beda dengan kehidupan di sekolah kan. Sekolah kita bisa lebih nyantai. Nah kalau di kampus itu tugas dan terkait waktu belajar itu kita harus mengontrol sendiri. Jadi kita harus membiasakan diri kita sendiri dengan kehidupan yang baru yang kita alami di kampus seperti itu. Jadi kita harus mulai mengatur prioritas, mana prioritas utama, mana prioritas kedua, dan mana prioritas yang tidak memungkinkan dulu, yang tidak tentu. Ada prioritas dadakan kan, seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Iya. Jadi mengedepankan prioritas yang menurut Mas Suri lebih penting dulu ya Mas ya? Nah, prioritas dulu ya. Jadi jika kita udah menyusun prioritas kita, maka kehidupan di kampus itu akan berjalan sesuai rencana gitu loh. Kita bisa membagi waktu lebih efisien, dan bahkan untuk masalah belajar, jika kita udah menyusun prioritas lebih awal, di situ pembelajaran kita itu akan lebih efektif deh, seperti itu.
Iya. Terus ini pertanyaan kedua, Mas. Kemampuan apa saja yang belum dimiliki tapi ingin memiliki kemampuan tersebut? Kemampuan dalam memimpin kalau saya. Tapi kenapa saya bilang saya belum memiliki kemampuan dalam memimpin? Karena selama ini ya, selama saya menjadi maba sampai menjadi seorang kepala departemen atau menjadi komite angkatan 2019, saya masih merasa kurang dalam hal kepemimpinan gitu loh. Jadi sampai sekarang saya belum bisa memiliki apa itu kepemimpinan seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya itu pengen berharap bahwa saya akan memiliki seutuhnya gitu loh, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik seperti itu. Gitu. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir ya, Mas ya. Oke. Jika waktu bisa diulang, apa waktu yang ingin Anda perbaiki di semester awal? Jika bisa diulang ya, itu Ya. Itu sih tidak apa ya, sebenarnya kalau waktu bisa diulang saya itu akan memilih untuk menjadi itu anggota Himasivo biasa, bukan kadep seperti sekarang, karena terbilang saya itu masih baru masih maba, tapi dalam organisasi himpunan mahasiswa informasi ini saya sudah diangkat menjadi kepala departemen, dan di situ saya langsung mengurusi bagian advokasi yang terbilang tugasnya itu sangat berat dan tanggung jawabnya juga sangat berat. Dan di dalam departemen ini juga urusan saya itu tidak hanya dengan mahasiswa, melainkan dengan pejabat-pejabat di kampus. Jadi untuk wawasan di situ kan saya masih kurang, dan rasa takut itu pasti selalu ada kan, apalagi sebagai seorang kepala departemen. Jadi ya itu yang pengen saya, jika bisa diulang saya pengen nggak jadi kepala departemen ini, departemen advokasi, begitu aja seperti itu. Pertanyaan dari saya sudah, Mas, sudah itu. Makasih ya, Mas, jawabannya, Mas. Saya, Mas ya. Yo. Yang pertama, apa motivasi Mas Sufri memilih jurusan sistem informasi di UPN Veteran Jawa Timur? Ini nih, sebenarnya saya milih jurusan sistem informasi ini pelarian, lebih tepatnya pelarian sih. Dulu itu aku lebih suka ke jurusan teknik kimia. Nah sebenarnya aku ini ya lulusan 2018. Nah selama 2018 ini SNMPTN, SBM, bahkan mandiri itu udah ditolak berbagai univ sih. Terus akhirnya di SBMPTN berikutnya tahun 2019, nah aku tetap milih teknik kimia. Namun di UPN ini kan peluang sistem informasinya itu sangat tinggi sih. Terus motivasiku milih ini ya karena yang pertama itu peluang, terus yang kedua itu melihat prospek kerja, kan banyak sih informasi-informasi di internet itu prospek kerja yang pas buat tahun ke depan itu apa. Nah di situ aku melihat sistem informasi itu berada di posisi 5 besar waktu itu, di bawahnya dataset. Jadi ya berhubung di sistem informasi UPN peluangnya sangat besar, mau nggak mau aku coba di situ, dan terus selama menjalani ini semua nyaman-nyaman aja gitu di sini di sistem informasi. Jadi ya itu sih motivasiku. Nah ya Mas, ya paham. Ini pertanyaan yang kedua Mas ya. Menurut Mas Sufri, matkul apa yang harus ditekankan di prodi sistem informasi? Yang paling penting. Yang paling penting ya. Ya. Bahasa pemrograman. Tapi yang paling penting ya algoritmanya sih.
Ya, ya. Di balik bahasa pemrograman itu ada algoritma yang jelas, ada flow yang urut gitu loh. Jadi mantapkan di algoritma dalam berpikir logika seperti itu. Jadi yang paling penting ya logika algoritma yang mendasari sistem informasi. Ya, ya, ya. Selanjutnya Mas. Apa saran Mas Supri untuk kami para mahasiswa sistem informasi supaya dapat mengatur waktu yang efektif untuk kuliah dan sebagainya? Saran dariku yaitu menentukan prioritas nih. Yang pertama kita susun prioritas utama kita dalam hari ini apa, hari besok apa, itu harus ada prioritas yang jelas. Lalu ada prioritas kedua. Nah, terus di habis prioritas kedua itu ada prioritas dadakan. Jadi misal ada hal yang tak terduga, nah itu harus kita lakukan pada saat itu. Nah itu kan akan melangkahi prioritas utama kan. Jadi kita harus benar-benar menyusun prioritas terlebih dahulu, prioritas utama, prioritas kedua dan sebagainya. Lalu ada prioritas dadakan. Nah prioritas ini yang akan yang akan melampaui prioritas utama seperti itu. Jadi yang pertama itu prioritas harus pintar-pintar membagi waktu. Seperti itu. Ya, makasih Mas, itu pertanyaan dari saya. Kembali kasih. Mas, saya Mas. Oke. Monggo. Nah, jadi gini Mas, saya mau tanya nih. Kalau sudah lulus kuliah, Masnya mau ngapain Mas? Kalau aku pengen itu, yang pertama pengen buka bisnis yang sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di sistem informasi, yang bagian bisnisnya itu kan di situ kita diajarin bagaimana mengelola bisnis yang baik. Lalu yang kedua saya ingin bekerja di bidang web programming maupun back end. Ya itu target saya setelah lulus. Kenapa nggak ngelanjutin S2? Untuk S2 itu tergantung biaya sih. Yang setidaknya yang pertama saya target bekerja dulu, lalu jika nanti ada biaya buat ngejar S2 yang mungkin bisa ngejar S2 seperti itu. Setidaknya ada penghasilan dulu lah buat membahagiakan orang tua dulu. Terus menurut Kak Suhri nih, apakah gelar sarjana itu penting? Gelar sarjana itu penting, tapi yang lebih penting dari gelar sarjana adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari proses pembelajaran selama kuliah. Jadi setelah kita mendapatkan gelar sarjana, itu kita harus bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan selama di perkuliahan. Nah, yang penting adalah bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita dapat daripada gelar sarjana tersebut. Nah terus tuh dengan hard skill atau soft skill? Bagiku soft skill. Karena soft skill itu selalu beriringan dengan perkembangan diri kita sendiri, sedangkan hard skill itu masih bisa kita latih, kita ajari, kita pelajari. Sedangkan soft skill itu susah untuk mempelajari soft skill itu. Kita harus melalui banyak masalah, kita harus melalui banyak rintangan hidup sehingga mendidik soft skill kita menjadi lebih baik. Jadi kita lebih beradab gitu loh, karena adanya soft skill itu bisa membangun relasi dengan berbagai orang itu susah daripada membangun hard skill seperti itu. Soft skill kan termasuk bagaimana kita membangun relasi dengan berbagai macam sifat manusia kan seperti itu. Terus bagaimana kita menyesuaikan diri kita di lingkungan. Nah itu hal paling sulit menurut saya. Jadi paling penting ya kita harus mengembangkan soft skill terlebih dahulu daripada hard skill. Mas Suri, ingin bertanya Mas Suri. Ya monggo. Ya Pak. Saya ingin bertanya soal pertanyaan pertama. Selama di jurusan sistem informasi, mata kuliah apa yang menurut Mas Suri itu yang paling terfavorit dan apa alasannya? Paling favorit? Yang pertama di semester 1 ya Pak, favoritku itu logika algoritma sama bahasa pemrograman 1 yaitu Java. Lalu yang kedua semester 2 itu paling favorit bahasa pemrograman 2 yaitu Java, dan sekarang paling favorit
di bahasa pemrograman desktop. Kenapa menurut saya itu paling favorit ya? Karena di situ itu adalah hal baru gitu loh. Hal baru yang saya pelajari yang nggak pernah saya dapetin di SMA. Jadi, oh ya, cara saya bisa memahami mata kuliah ini. Ya apa bagaimana saya bisa membuat output yang bagus dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini jadi mata kuliah favorit saya gitu loh. Yang ingin saya pecahkan permasalahan-permasalahan di mata kuliah ini. Dan ya alhamdulillah selama ini di setiap mata kuliah favorit saya ya dapat A gitu loh hasilnya di akhir-akhir. Karena ya saya suka tantangan sih, saya suka memecahkan hal-hal sulit seperti itu. Baik. Dan yang kedua, siapa tokoh inspirasi Kak Suri dan apa alasan memilih tersebut? Kenapa, Dek? Siapa tokoh inspirasi Kak Suri dan apa alasan Kak Suri memilih tokoh tersebut? Tokoh inspirasi. Tokoh inspirasi itu yang pertama ibu saya. Ibu saya itu adalah inspirasi saya ya, karena dari kecil, dari umur 7 tahun saya udah ibu saya yang mendidik saya tanpa ayah gitu loh. Jadi ibu saya yang mengajari saya berbagai macam hal kehidupan setelah ayah saya meninggal. Dan kenapa saya menjadikan ibu saya inspirasi? Ya karena selama ini hanya saya dan ibu saya yang berjuang untuk mensejahterakan keluarga saya gitu. Jadi saya menjadikan ibu saya inspirasi ya biar saya kedepannya itu selalu semangat gitu. Oh iya ya, kalau misal saya dalam keadaan gagal, oh iya ini ibu saya udah berjuang mati-matian buat menghidupkan saya, kenapa saya down sampai sini ya, nanti saya kembali lagi ibu saya. Dan alasan kedua ya karena setiap hari saya bisa ketemu ibu gitu loh. Jadi gimana rasanya kalau setiap hari bisa ketemu tokoh inspirasi ya, seneng kan ya, karena itu saya menjadikan ibu saya tokoh inspirasi saya seperti itu. Baik Kak Suri, dan pertanyaan terakhir itu, apa saran dari Kak Suri pada kami sebagai mahasiswa baru yang baru saja masuk ke dunia perkuliahan? Saran ya, jangan menyanyiakan waktu deh, jangan maksudnya menyanyiakan waktu itu. Sekarang kamu ada tugas ini, ya kamu oh ya deadline-nya minggu depan, nyantai. Nah kita kan nggak tahu di kedepannya itu bakal ada apa. Nah terus lalu yang kedua itu jalin relasi sebanyak mungkin. Kan kalian masih maba kan, dan angkatan kalian itu lumayan banyak. Nah saran dari saya ya, relasi antar angkatan, antar teman di angkatan itu harus bisa solid deh. Kenapa gitu? Soalnya nanti yang akan mendukung kalian di semester akhir yaitu angkatan kalian yang akan membantu skripsi kalian, ngisi kuesioner dan sebagainya, itu ya angkatan kalian yang akan backup seperti itu. Bahkan jika kalian menemui titik buntu atau kesusahan dalam mata kuliah, yang satu-satunya yang bisa membantu kalian dalam mengucapkan hal tersebut ya angkatan kalian. Jadi jangan hanya berfokus pada kelas itu hal terkecil dari angkatan seperti itu. Jadi ya mohon di angkatannya itu bisa dipersolid gitu loh, satu rasa, satu tujuan, jangan sampai terpecah belah karena hal kecil. Angkatan itu penting seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Suri atas jawabannya. Oke, kembali kasih. Oke, next. Monggo. Halo. Tes. Halo Mas. Tinggal yang terakhir ini Sandy udah. Suaranya nggak bisa kayaknya ya. Nah, Mungkin bisa diketik atau gimana?
Coba dilepas saja kalau pakai headset coba. Halo tes, halo. Nah, ada. Ya, keren. Oke Mas Suri, saya izin mau nanya. Oke, monggo silakan. Yang pertama, apa alasan dan seberapa pentingnya Seberapa penting organisasi perkuliahan ya? Menurut saya kalau masalah seberapa penting itu penting banget deh, penting banget. Karena yang pertama itu kembali lagi yang seperti saya sampaikan, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan soft skill kita, yaitu melalui organisasi deh. Kita bisa menjalin hubungan ke berbagai macam mahasiswa yang ada di sistem informasi, bahkan bisa keluar jurusan. Jadi lalu yang kedua, di organisasi kita bisa mempelajari bagaimana manajemen waktu yang baik. Terus di organisasi juga kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kan di organisasi kita dipercayai untuk memegang sebuah proker kan masing-masing dari kita. Nah, di situ kita akan memimpin bagaimana kita menjalankan proker tersebut, bagaimana kita harus mengatur SDM yang ada, seperti itu. Jadi ya seberapa penting, sangat penting banget sih, karena di situ kita bahkan belajar bagaimana mengembangkan soft skill kita masing-masing, seperti itu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana Mas antara perkuliahan dan berorganisasi? Kalau mengatur waktu perkuliahan dan organisasi, ya kembali lagi yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu mengatur prioritas. Prioritas pertama dan prioritas kedua itu harus ada, prioritas pertama dan kedua. Nah, kalau saya prioritas utama itu tetap perkuliahan, tapi misal hari ini ada tugas, yaitu tugas saya kasih masukkan ke prioritas utama, dan prioritas kedua itu organisasi. Nah, kadang di antara prioritas pertama dan kedua ini juga bisa dijalankan secara bersamaan gitu loh. Kadang jika ada tugas di kampus kan, terus ada organisasi juga. Nah, di situ aku sambil nugas, sambil organisasi juga, sambil rapat, sambil nugas. Di situ juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama ya kita harus menyusun prioritas kita sendiri. Lalu yang kedua itu tetap ingat itu apa tujuan kita kuliah ini untuk apa. Nah, kalau kita udah ingat tujuan kita untuk kuliah itu seperti apa, nah kita bakal bener-bener bisa kok ngatur waktu itu ke depannya itu bakal gimana, seperti itu deh. Atur prioritas lah saranku. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Suri. Oke. Apa suka duka dalam berorganisasi di himpunan selama ini? Banyak sudah dukanya. Kalau sukanya ya kalau kita sukses menjalankan sebuah program, di situ rasa kekeluarganya sangat solid. Nah, tapi dukanya ya di masa pandemi kan seperti ini, kita jarang bertemu, terus kadang di antara anggota himpunan mahasiswa ormas itu susah dihubungin, yaitu termasuk duka sih bagiku. Terus kalau masalah rapat daring gitu kan sering terjadi miskom sih. Nah, itu menurutku itu sangat hal duka paling besar sih di hidupku selama menjalani organisasi ini. Kayaknya lebih banyak susahnya sih di organisasi seperti ini, di pandemi seperti ini. Senangnya kalau udah sukses acaranya itu seneng banget. Terus ya bisa disupport kok. Misal kita ada kesusahan dalam mata kuliah, nah itu pasti anggota himpunan tuh bakal membantu. Misal aku kemarin ada tugas ini susah, nah itu bakal dibantu dengan angkatan yang lebih tinggi kayak Mbak Tata. Nah itu bakal membantu tugas kita gitu. Nah, itu termasuk senangnya sih. Oke, makasih Mas. Kalian nggak ada yang pengen gabung ke himpunan mahasiswa informasi nggak? Mas Ibu, ada yang berminat buat gabung ke depannya? Saya sih Mas, saya ingin minat. Mau ambil departemen apa? Wah, belum tahu Mas.
Kalau Kalau pengen lain- gabung organisasi sih pengen Mas, tapi masih belum tahu organisasi apa yang pengen dimasukin itu. Kalau organisasi paling apa ya, paling buat belajar paling enak itu ya himpunan. Lalu yang kedua itu juga ada komunitas, tapi komunitas ini lebih banyak ke belajarnya daripada ke kegiatan organisasinya. Lalu ada UKM juga. Paling enak buat maba ya himpunan deh, paling enak buat ngembangin soft skill ya himpunan. Ya udah sih. Ya mungkin itu aja Mas. Iya. Saya Renal Diansa Triputra, NPM 2008 2010 dari kelompok Vegetarius. Makasih Mas sudah memberi waktunya. Iya, sama-sama. Kembali kasih deh. Semangat ya kuliahnya. Saya juga makasih ya Mas ya. Ya, Mas. Yoi, sama-sama. Sampai jumpa di kampus. Oh iya Mas, sampai jumpa Mas. Ini dari luar kota mana aja? Saya Aku Surabaya. dari Gresik. Jawa Timur semua kan? Jawa Timur rata-rata Mas. Ada yang dari Kalau- Bekasi. Wih, Jeremy. besok ada yang itu tak pergi ngelayap tak? Aku nggak ikut ya Mas, nggak Oh, bisa. itu besok ya Mas? Soalnya- Bukan hari ini tadi. Wih, di angkatan kalian gimana? Sekarang sih, hari ini tanggal 28. Hari ini kalau nggak tadi salah. kayaknya kalau nggak salah. Iya. Iya. Hari ini tak? Tak kira besok sih. Ya wis. Makasih ya, Dik.